Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda sekalian, kita coba bahas tentang atau kita jelaskan bagaimana sebenarnya membuka program atau aplikasi Visual Basic ya. Jadi seperti halnya dengan aplikasi yang lain ya, bahwa Visual Basic itu setelah terinstall akan masuk dalam draft menu di Windows ya. Dan prosesnya sama ketika kita membuka aplikasi lain atau via Start ya. Di Windows ini ada Start, kemudian di sini ada All Program. All Program ini tinggal kita masuk. Sebenarnya Visual Basic itu letaknya di mana? Nah, kebetulan yang terinstall di sini adalah di Microsoft Visual Studio ya. Apa sih isi Microsoft Visual Studio? Nah, di dalam Visual Studio sebenarnya ada beberapa aplikasi ya, antara lain Visual Basic 6, C++, Vogue Pro, Interdev, dan Search dan selainnya ya. Karena kita akan bekerja di Visual Basic, nah kita tinggal klik Microsoft Visual Basic. Ini tampilan awal di Visual Basic, di mana muncul window New Project ya. Seperti apa yang telah saya jelaskan, bahwa di New Project ini ada beberapa pilihan ya. Kemudian ada beberapa tab ya. Ada Editing tab ya, kemudian Lesson atau project apa yang telah dibuka ya. Dengan Editing tab kita bisa memilih atau membuka project yang sudah ada ya. Uh, karena kita awal membuka atau membuat satu project. Nah, di sini ada beberapa project, antara lain standar exe, ActiveX dan seterusnya, data project dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bisa memilih. Kalau yang biasanya yang sudah mengenal lebih jauh biasanya menggunakan Visual Enterprise Editor ya. Ini untuk general toolbox-nya atau toolbar-nya banyak ya. Maka karena kita masih standar, kita gunakan yang standar. Nah, ini ya, tampilan awal di Visual Basic. Yang pertama, jendela form akan muncul, kemudian di generalnya akan muncul ada pointer, picture box dan seterusnya, sudah kita pelajari bersama atau sudah saya terangkan. Kemudian di sini di tengah ada form ya. Nah, form ini kita bisa memperbesar dan memperkecil tergantung dari apa yang kita inginkan ya. Misalkan kebutuhannya segini ya, berarti kita cukup tarik aja ya pojok ke samping ya, sehingga kanan kirinya akan berubah. Nah, form ini sendiri muncul secara otomatis ketika new project pada project standar ya. Baik project standar maupun enterprise editor sama ya. Nah, ini ada toolbox-nya ya. Kemudian di sini ada toolbar-nya atau icon-nya yang akan kita objek yang akan kita tempelkan ke dalam form. Kemudian ada project. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin ya. Ini adalah barisan untuk pembuatan kode, sehingga project utama itu akan menuju ke penulisan kodenya. Kemudian untuk menampilkan formnya kita klik di view object. Nah, muncul seperti ini. Nah, project pertama ketika new project standar akan muncul seperti ini ya. Nah, bagaimana proses untuk menambahkan modul? Tinggal klik kanan, kemudian add modul. Nah, ada modul. Oke. Lagi add class ya. Ada kelas modul. Nah, di sini ada kelas modul misalkan, kemudian add data report. Nah, ada Anda bisa add data environment ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian bagaimana menuju form, tinggal klik form ini ya, kemudian klik 2 kali juga bisa, atau ketika masuk sini ya, klik kemudian tampilkan ini juga nggak masalah ya.
Nah, ini Anda sekalian ya bisa lihat untuk judul formnya ya. Ini bisa kita rubah secara load di barisan kode, tapi juga bisa dirubah di properties ya. Nah, properties seperti apa yang jelaskan di sini ada form properties, layout ya. Kemudian di sini project, properties, layout. Layout ini sendiri bisa Anda lihat ketika saya memperbesar dan memperkecil. Nah, di sini kelihatan ada perubahan ya, ada perubahan di sini. Nah, ketika kita perbesar, nah ini tampilan yang akan muncul pada form ya, pada saat di run. Nah, kemudian di properties, contoh kasusnya ketika kita ingin merubah form satu menjadi nama yang lain, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa merubah dengan cara mengetikkan misalkan form master barang. Nah, form master barang. Nah, ini akan secara otomatis berubah ya. Jadi form master barang. Nah, ini contoh kasus ketika kita merubah form master barang. Kalau name ini kaitannya dengan penamaan ya di sini ya. Ini kan masih form 1 ya. Misalkan kita rubah name-nya menjadi form barang misalnya ya. Form barang. Nah, secara otomatis ini akan berubah jadi form barang dan seterusnya.